Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Nurul Aminah Sution selaku representasi pembicara pertama dan kesimpulan pada mosi perdebatan kita kali ini mengenai penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebelum menyelami konstruksi argumentasi yang akan kami sampaikan, marilah saya hantarkan untuk memahami konsep terlebih dahulu. Pilkada merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dalam rekrutmen kepala pemerintahan. Indonesia sebagai negara demokrasi akan benar-benar demokratis apabila pemimpin-pemimpinnya dipilih secara bebas oleh rakyat. Pilkada merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan hak individu serta persamaan dalam hak politik. Kesuksesan dalam penyelenggaraan suatu pilkada bukan hanya diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Namun lebih jauh dari itu, kesuksesan penyelenggaraan pilkada juga dilihat dari bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang mengiringinya serta kewenangan lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya. Dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada telah diatur ketentuannya dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai electoral law enforcement yang memberikan ketentuan ambang batas terhadap permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuannya didasarkan dari selisih perolehan suara yang merujuk pada jumlah penduduk, yakni antara 0,5 sampai 2% dari jumlah pemilih yang sah. Mahkamah Konstitusi menuturkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut berfungsi sebagai rekayasa sosial bagi masyarakat dalam menempuh peranata serta lembaga yang telah disediakan dalam proses penyelesaian sengketa pilkada sebelum menuju kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ambang batas hingga kini menuai perdebatan serta menimbulkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka para pencari keadilan atau pemohon. Sebelum pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020, sebelumnya Indonesia sudah pernah melaksanakan pilkada serentak dalam 3 gelombang, yakni pada tahun 2015, pada tahun 2017, serta 2018. Dari ketiga kali pelaksanaan pilkada serentak tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa permohonan sengketa pilkada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sifatnya adalah fluktuatif. Namun persentase amar putusan yang tidak diterima jumlahnya selalu lebih banyak dari keseluruhan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi karena permohonan yang diajukan telah melewati ambang batas selisih perolehan suara. Hal tersebut bermakna bahwa sebagian besar perkara atau sengketa hasil pilkada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah diketahui tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan. Namun, calon kepala daerah yang kalah tetap bersikeras untuk melakukan permohonan serta mengajukan permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Tumpukan sengketa pilkada yang ada di Mahkamah Konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi seolah menjadi keranjang sampah penyelenggaraan pilkada. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya untuk merumuskan sebuah formulasi yang dapat menangani problematika ini. Apakah ketentuan mengenai ambang batas yang sudah dijalankan saat ini sudah berjalan secara efektif dan dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian sengketa pilkada, atau malah sebaliknya, ketentuan ambang batas tersebut dinilai belum dapat menyelesaikan sengketa pilkada yang ada selama ini, sehingga dibutuhkan sebuah formulasi baru yang dapat menyelesaikan segala permasalahan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi
Konstitusi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekanku dari pihak pro dan kontra untuk mengelaborasi lebih jauh terkait mosi perdebatan kita kali ini mengenai penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Inde leges befortior omnia posset. Hukum dibentuk, jika tidak orang yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syofina Dwi Putri Aritonang, selaku pembicara kedua dari tim Oto Iskandar Dinata yang pada hari ini berdiri pada posisi pro dengan mosi perdebatan penerapan ambang batas hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, MK memiliki fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan serta memiliki beberapa kewenangan sebagaimana pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah MK berhak untuk memutuskan perselisihan dalam pemilihan umum. Namun sebagaimana ketentuan pada putusan MK nomor 97/PUU/11/2013, MK kembali diberikan amanat tambahan yaitu sebagai lembaga peradilan dari hasil sengketa pilkada. Adapun konstruksi argumentasi yang akan saya paparkan, pertama, data berasal dari beberapa literatur yaitu majalah MK, Kompas dan Perludem menunjukkan tingginya angka kasus perkara PHPKada atau perselisihan pemilihan kepala daerah yang telah ditangani oleh MK pada tahun 2008 sampai tahun 2018 menunjukkan terdapat 975 perkara serta 136 perkara pada tahun 2020. Namun, dengan tingginya angka PHPKada tersebut, menurut Saldi Isra, selaku Hakim Konstitusi dan juga Guru Besar HTN, menjelaskan bahwa banyaknya penggunaan jalur ke MK dalam penyelesaian PHPKada tersebut tidak sepenuhnya digunakan bagi pasangan calon untuk mengoreksi kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sebagian fakta juga menunjukkan bahwa sebagian pasangan calon yang telah kalah dalam proses pemilihan malah menggunakan jalur MK sebagai jalan pintas untuk mengoreksi suara rakyat. Lebih lanjut, pilihan penyelesaian PHPKada melalui jalur MK kerap kali dijadikan modus baru ketika muncul alasan multitafsir, yaitu pada saat adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Dengan adanya alasan tersebut, maka mencerminkan bahwa adanya ketidaksiapan bagi para pelaku politik kontestasi jabatan pengisi kepala daerah yang tidak siap menerima pilihan rakyat. Dalam hal ini, apabila ditinjau secara lebih mendalam, tanpa adanya pembatasan MK dapat berubah menjadi tumpukan perkara sengketa pilkada. Di sisi lain, dengan adanya jumlah hakim yang terbatas, juga akan mengakibatkan MK yang memiliki waktu yang terbatas untuk menangani sengketa-sengketa lainnya, serta dapat menimbulkan potensi MK kehilangan fokus untuk melaksanakan wewenangnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hal judicial review. Padahal, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, judicial review merupakan mahkota dari MK. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, penyelesaian PHPKada di MK ini memang benar perlu adanya pembatasan presentasi tertentu untuk mengajukan suatu sengketa ke MK, yaitu dengan adanya penerapan ambang batas pada hasil sengketa pilkada. Interupsi. Baik, silakan. Rekan Kutim Plus perlu ketahui sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang ambang batas ini, sejatinya MK pernah memutuskan bahkan mengabulkan permohonan yang ambang batasnya mencapai 8%. Apakah kemudian tidak relevan apabila kita melakukan komparasi pengajuan perkara sebelum dan sesudah adanya ambang batas ini? Dewan Juri yang terhormat, nampaknya teman-teman tim kontra tidak terlalu teliti dalam melihat perkembangan yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini, kita perlu melihat bahwa objek hasil sengketa yang diajukan oleh pemohon ke MK pada saat ini jauh lebih luas dibandingkan dengan objek sengketa yang diajukan kepada MK pada waktu-waktu yang sebelumnya. Sehingga data tersebut tidak akan relevan jika dikomparasikan dengan keadaan saat ini. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, para pembuat undang-undang juga akhirnya memutuskan bahwa memang ambang batas diperlukan, yang mana hal tersebut kemudian diimplementasikan dengan adanya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Melanjutkan konstruksi argumentasi, Theo Hui Jibers dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum menjelaskan bahwa untuk tercapainya suatu nilai kepastian pada hukum diperlukan adanya suatu syarat, yaitu harus tersedianya aturan-aturan hukum yang bersifat jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh atau accessible dan diterbitkan oleh kekuasaan negara. Yang mana hal ini telah selaras dengan adanya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, yang sejatinya aturan tersebut telah dapat menjadi aturan yang jelas dan jernih, mudah diperoleh atau accessible dan konsisten yang dibentuk oleh kekuasaan negara sebagai salah satu syarat untuk tercapainya suatu kepastian dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Interupsi. Menarik sejatinya saat rekanku dari tim pro mengatakan tentang aksesibel dari teori ini. Namun sejatinya justru dengan adanya ambang batas, aksesibel itu sendiri tidak dapat terwujud dengan adanya pembatasan-pembatasan yang terjadi, bukan? Dewan Juri yang terhormat, aturan hukum yang mudah diperoleh atau accessible yang kami maksudkan dalam hal ini adalah karena ketentuan hukum tersebut
telah diatur secara jelas pada aturan undang-undang yang ada, sehingga ketentuan tersebut dapat diperoleh atau diakses secara bebas dengan tanpa keterbatasan oleh masyarakat. Melanjutkan konstruksi argumentasi, Martita dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislatur ke Positif Legislatur menjelaskan bahwa teori hukum progresif oleh Profesor Sajito Raharjo menjelaskan terdapat landasan asumsi pokok yaitu hukum untuk manusia. Asumsi tersebut bermakna bahwasanya apabila terjadi problematika penyelesaian permasalahan hukum, maka pada posisi itulah hukum harus dapat dibenahi, bukannya manusia yang dipaksa masuk ke dalam skema hukum tersebut. Lebih lanjut, apabila kita menelisik secara lebih mendalam, maka dengan adanya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di MK adalah telah sejalan dengan makna dari teori hukum progresif oleh Sajito Raharjo, di mana hal ini merupakan suatu pembedahan dari sistem hukum yang lebih dapat menciptakan suatu penyelesaian hukum yang responsif dan progresif, yaitu yang juga telah lebih dapat mengakomodir sengketa-sengketa hasil pilkada yang kerap terjadi di masyarakat secara lebih efisien dan juga efektif. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya sebagai pihak pro ingin mengajukan suatu novelty, yaitu dengan adanya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan rekomendasi tambahan yang ingin saya ajukan, yaitu fokus perbaikan juga perlu dilakukan pada upaya hulu ataupun upaya preventif dari sengketa pilkada itu sendiri, sehingga dalam hal ini MK diharapkan dapat mampu hadir dan juga ikut peran serta dalam memberikan pemahaman ataupun sosialisasi edukasi politik terkait dengan pilkada yang baik, jujur, bersih, serta bermartabat, sehingga bukan hanya penyelesaian pada represif saja yang perlu ditingkatkan, namun dalam upaya preventif pun perlu dihadirkan dengan baik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini diperlukan pula adanya peran serta pemerintah yang harus dapat maksimal, terutama dalam pembentukan lembaga khusus peradilan pada sengketa hasil pilkada untuk kedepannya. Oleh karena itulah, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pihak pro ingin kembali menegaskan keberpihakan saya terkait dengan penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, serta mengajak Dewan Juri yang terhormat dan teman-temanku tim kontra untuk ikut berada pada posisi yang sama seperti kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan benar kebaikan pembaruan tanpa andil rakyat yang mendukung. Bukan benar membuat kebijakan jika tanpa keadilan dikandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Isnaini Nur Fadila, selaku representasi pembicara ketiga dari tim Oto Iskandar Dinata, yang pada hari ini berdiri pada posisi kontra dengan mosi perdebatan penerapan ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun sebelum jauh saya mengelaborasikan argumentasi, maka terlebih dahulu izinkan saya memberikan beberapa poin bidasar terhadap argumentasi tim pro. Tim pro menyatakan yang pertama, bahwa dengan adanya penerapan ambang batas ini akan mengurangi dari beban MK itu sendiri. Namun sejatinya kita perlu melihat adanya penyelesaian sengketa pilkada merupakan salah satu bentuk penegakan hak asasi manusia yang dijamin di konstitusi dan wajib dilakukan akomodir secara baik darinya. Yang kedua, rekanku tim pro menyatakan bahwa dengan adanya penerapan ambang batas merupakan suatu bentuk hukum yang responsif dan progresif terhadap masalah. Namun nyatanya, potensi adanya kecurangan yang lebih besar dan masif justru terjadi dengan adanya penerapan ambang batas, di mana para peserta calon yang melakukan indikasi kecurangan akan semakin berusaha untuk menggemukkan suara-suaranya dan membuat gap yang besar atau selisih yang besar di antara peserta yang lain, sehingga memastikan bahwa korban kecurangannya tidak akan mampu mengajukan perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya saya menegaskan ketidakberpihakan saya terhadap adanya penerapan ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sejatinya, gugatan yang diajukan ke dalam sengketa pilkada dibagi menjadi 3. Yang pertama administrasi, yang kedua pidana, dan yang ketiga adalah indikasi TSM. Ketiganya memiliki penyelesaian yang berbeda-beda melalui lembaganya masing-masing. Dalam hal administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan PT UN, dalam hal pidana diselesaikan oleh Peradilan Umum, dan indikasi TSM oleh Mahkamah Konstitusi. Kita mengetahui bahwa hari ini seluruh perkara seakan-akan salah alamat dan dimasukkan ke dalam Mahkamah Konstitusi, menyebabkan penumpukan perkara di dalamnya. Namun alih-alih melakukan sistematika di antara lembaga ini secara tersistematis, namun justru pemerintah menurunkan adanya ambang batas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tentu hal ini menimbulkan kekecewaan dari banyak pihak, yang salah satunya adalah mantan Ketua Hakim Konstitusi sendiri, yakni Jibri Asidiki, di mana beliau menyampaikan bahwa adanya ambang batas ini justru tidak menyelesaikan masalah yang ada. Hal
ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana dia menyebutkan keadilan merupakan satu-satunya kebajikan dari suatu lembaga institusi sosial, di mana saat keadilan itu hilang, berapapun efisiennya dan tertatanya suatu lembaga, apabila dia tidak memiliki keadilan, maka perlu dilakukan revisi, reformasi, bahkan penghapusan. Interupsi. Baik, silahkan. Dewan juri yang terhormat, perlu teman-temanku tim kontra ketahui bahwa dengan adanya penerapan ambang batas tidak menjadikan MK merupakan keadilan substantif. Hal tersebut dapat kita lihat apabila kita berkaca pada penyelesaian sengketa perkara pilkada pada Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Mimika, Paniai, Kepulauan Yapen, dan juga Tolikara, di mana sengketa tersebut tetap dilaksanakan oleh MK dengan adanya pengesampingan ambang batas. Terima kasih. Sejatinya yang disampaikan oleh rekanku Timbo adalah 6 perkara yang dilakukan penundaan ambang batas, bukan pengesampingan ambang batas. Hal ini ditengarai bahwa 6 kasus perkara itu sejatinya ditunda dalam prosesnya karena hasil perhitungan KPU saat itu belum muncul. Namun dalam amar putusannya yang terakhir, MK memastikan bahwa legal standing ambang batas 6 perkara tersebut ditolak karena tidak memenuhi. Sehingga artinya MK tidak pernah sekalipun melakukan pengesampingan, namun hanya penundaan dari ambang batas. Melanjutkan pembangunan argumentasi saya bahwa pendapat dari Green dan Oliver, dua peneliti dari AS Project, yang menyebutkan bahwa if an election cannot be challenged to the satisfaction of all the parties, then it is possible that the election outcome will not be accepted, leading to civil or political tension and violence. Kekhawatiran mengenai adanya kekerasan sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi, seperti yang terjadi di KPUD kantornya yang berada di Intan Jaya, di mana terjadi pembakaran di dalamnya oleh salah satu golongan massa yang tidak terima karena pengajuan perkaranya yang dimasukkan ke dalam MK tidak disetujui karena adanya ambang batas. Selain itu, adanya ambang batas ini akan menimbulkan diskriminasi antara rezim pemilu dan pilkada. Bagaimana mungkin pemilu yang tidak memberikan ambang batas pada sengketanya, namun pilkada diberikan ambang batas? Bukankah antara demokrasi nasional dan demokrasi lokal harusnya keduanya sama? Interupsi. Baik, silahkan. Dewan juri yang terhormat, penetapan ambang batas bukanlah merupakan suatu diskriminasi dari pemilu dan juga pilkada. Namun hal tersebut merupakan suatu bentuk proporsionalitas yang diciptakan dengan melihat rasiologis dari jumlah sengketa pilkada yang jumlahnya berlipat kali lebih banyak dibandingkan dengan sengketa pemilu. Baik, terima kasih. Sejatinya rekan-rekanku dari tim Pro perlu ketahui bahwa keadilan bukan tentang hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebagaimana yang dituturkan oleh Profesor Muzakir, bahwa keadilan dalam masyarakat tidak akan pernah dapat dibatasi, karena keadilan sendiri tidak dapat diukur. Lalu bagaimana mungkin nilai kuantitas dari perkara yang masuk ke MK menjadi hambatan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya? Oleh karena itu, dari berbagai fakta yang telah terjadi, rasa-rasanya rekomendasi dari tim kontra menjadi sesuatu yang fundamental dan urgent untuk dilakukan, yakni adanya pendistribusian wewenang yang tepat dari Bawaslu, Peradilan Umum, dan juga Mahkamah Konstitusi, di mana ketiganya harus efektif satu sama lain dan tidak terjadi penumpukan perkara. Hal ini perlu diakomodir dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan bahwa dasar gugatan itu sama dan cocok dengan adanya lembaga yang menyelesaikannya, sehingga kepastian hukum dan election of justice akan tercipta dari adanya rekomendasi ini. Dari berbagai argumentasi yang telah dipaparkan, rasa-rasanya rekan-rekanku dari tim Pro tidak memiliki alasan yang cukup untuk tidak duduk bersama kami dan mengamini argumentasi kami. Sehingga sekali lagi kami menegaskan, kami benar-benar kontra terhadap penerapan ambang batas hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, beberapa menit telah kita lalui bersama dalam menyelami konstruksi argumentasi yang disampaikan oleh rekan-rekanku dari pihak pro dan kontra. Hingga sampailah kita pada akhir perdebatan pada kesempatan kali ini mengenai penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya marilah kita analisis konstruksi argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekanku dari pihak pro dan kontra. Masing-masing rekanku dari pihak pro dan kontra memiliki tujuan yang sama serta harapan yang sama ke depannya. Semoga lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ke depannya dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Dan semoga politik lokal kita juga ke depannya dapat menjadi lebih dewasa. Ada persamaan, ada pula perbedaan.
Rekanku dari pihak pro mendukung mosi perdebatan kita kali ini serta mendorong penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi serta memberi rekomendasi tambahan, yakni dengan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi edukasi politik khususnya mengenai pilkada. Sedangkan di sisi lain rekanku dari pihak kontra tetap teguh mempertahankan posisinya serta menentang mosi perdebatan kita kali ini. Dan pada akhirnya rekanku dari pihak kontra menawarkan novelty, yaitu dengan pengoptimalan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada dari awal hingga akhir. Cukup sekian dari kami tim Oto Iskandar Dinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.